Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, eh, baik. Hari ini materinya tentang sistem sifat aljabar dari bilangan real ya. Bentar. Oke. Menurut RPS itu. Oke, saya buka dulu. Baik, ya ini eh sebentar. Oke, yang kita bahas sekarang pertama ini ya. Di sini kita tuh akan membangun sistem bilangan real ya. Yang pertama eh, kita tentukan dulu sifat-sifat apa yang harus yang akan ya yang dimiliki oleh bilangan real itu ya. Sekaligus sifat-sifat ini nanti yang akan jadi dasar kalau kita harus mengoperasikan bilangan real, ya entah itu misalkan untuk menyelesaikan suatu persamaan ya, atau kita mau membuktikan suatu sifat tertentu ya. Nah, sifat-sifat dasar eh, ini yang dikenal juga sebagai field axiom atau aksioma lapangan ya. Karena ini nanti kalau kalian belajar struktur aljabar, tapi biasa di materi lapangan tuh tingkatnya tingkat ya agak belakang-belakang ya, nggak di awal-awal. Eh, ya sifat-sifat yang dimiliki suatu lapangan tuh ya ada di sini ya di bilangan real ini. Maka bilangan real itu sebenarnya salah satu contoh dari suatu field ya atau lapangannya. Oke, itu cerita nanti kalau kalian belajar struktur aljabar. Eh, nah, sifat ini kita terima jadi ya, ya dikatakan aksioma. Jadi ini tidak atau ya karena sulit dibuktikan ya maka kita terima saja sifatnya seperti ini. Ya. Ini dibagi dua atau tiga, eh, ya jadi ada dua operasi utama ya di sini ya. Yang pertama ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Operasi penjumlahan itu ada empat sifat, dinotasikan dengan A1 sampai A4 ya. Kemudian untuk perkalian dinotasikan dengan M1 sampai M4 juga ada empat sifat. Dan nanti terakhir ada sifat yang melibatkan penjumlahan dan perkalian namanya sifat distributif ya. Yang pertama untuk penjumlahan adalah bahwa penjumlahan dua bilangan real itu bersifat komutatif. Oke, komutatif itu kan artinya pertukaran ya. Jadi kalau kita jumlahkan A tambah B, hasilnya akan sama dengan B ditambah A ya. Untuk sembarang A dan B. Yang kedua, penjumlahan di bilangan real itu bersifat asosiatif, atau ini sifat pengelompokan ya. Jadi kalau kita menjumlahkan tiga bilangan real A tambah B tambah C ya, maka kita bisa mengerjakannya dengan mengelompokkan A dan B dulu, baru hasilnya ditambah dengan C. Dan itu sama aja hasilnya dengan kalau kita menjumlahkan B dengan C dulu, baru hasilnya tambahkan dengan A ya. Terus yang ketiga ini adalah sifat identitas. Bahwa operasi penjumlahan itu punya unsur identitas yang kita kenal atau kita lambangkan dengan bilangan nol. Sifat dari identitas itu adalah kalau dijumlahkan dengan sembarang bilangan real A, maka hasilnya adalah A ya. Kemudian yang sifat keempat, ini namanya eksistensi inverse ya, sifat inverse atau sifat balikan ya.
sifat. Jadi eh, kalau dibilang inverse itu sebenarnya tergantung operasinya ya. Kalau inverse dari penjumlahan ya, kalau sorry kalau inverse terhadap operasi penjumlahan itu ya maksudnya adalah negatifnya ya. Jadi maksudnya adalah setiap bilangan real A itu punya negatif, punya inverse terhadap operasi penjumlahan yang dilambangkan dengan negatif A. Yang dimaksud dengan inverse itu adalah yang kalau dijumlahkan dengan A tadi menghasilkan identitas. Nah, karena identitasnya nol, maka yang menjadi inverse adalah negatif A. Jadi A ditambah negatif A sama dengan nol, sama dengan negatif A ditambah A ya. Oke. Kemudian untuk sifat perkalian, sama, mirip dengan yang penjumlahan tadi ya. Eh, yang pertama adalah perkalian bilangan real bersifat komutatif. Jadi A kali B dengan B kali A itu sama. Yang kedua, perkaliannya bersifat asosiatif. Kalau kita mengalihkan A dengan B dengan C ya, A kali B kali C, kita bisa melakukannya dengan mengelompokkan A dengan B dulu, baru hasilnya kalikan dengan C, atau bisa juga dengan mengalihkan B dengan C dulu, baru hasilnya kalikan dengan A-nya. Nah, sedikit berbeda dengan yang penjumlahan ya. Di perkalian pun ada unsur identitas yang dikenal sebagai bilangan satu ya, bilangan real satu, dan itu dinyatakan bahwa distinct from zero, beda dengan nol. Oke. Kenapa kok harus ditulis distinct from zero? Kenapa harus ditulis bahwa satu itu tidak sama dengan nol? Ya itu tentu ada alasannya ya. Jadi satu itu adalah identitas terhadap perkalian. Artinya dia memenuhi sifat bahwa satu kalau dikali A, itu hasilnya selalu A untuk sembarang A bilangan realnya. Oke. Terus yang keempat adalah eksistensi inverse. Kalau untuk penjumlahan yang dinamakan inverse itu adalah negatifnya. Kalau untuk perkalian, yang dinamakan inverse itu adalah resiprokal ya, kebalikan, resiprok dari bilangan realnya. Dan ini hanya berlaku untuk bilangan real yang tak nol. Jadi untuk setiap A yang tak nol, ada inverse dari A, atau yang kita sebut sebagai resiprok dari A, dengan notasi 1/A ya. Yang mana kalau dikalikan dengan A hasilnya 1. Oke. Nah di sini gini ya, perlu perlu dipahami bahwa lambang 1/A itu jangan dipandang, jangan dibayangkan dulu atau jangan dipahami dulu sebagai operasi pembagian 1 dibagi A ya. Kita belum mencapai ke operasi pembagian. Di sini kita hanya kenal operasi penjumlahan dan perkalian saja. Ya, walaupun sehari-hari kita sudah kenal ya operasi pembagian 1/A itu 1 dibagi A gitu kan. Kalau dikali A hasilnya 1. Jadi 1/A kalau dikali A hasilnya 1 ya betul memang. Tapi di sini ya ceritanya kita sedang membangun sistem bilangan real. Jadi untuk sementara notasi 1/A itu adalah sebuah notasi ya. Jangan dipandang sebagai operasi pembagian 1 dibagi A. Di sini ceritanya kita belum kenal operasi pembagian. Itu hanya lambang saja ya. Oke. Kadang-kadang ada yang tuliskan juga bentuk A pangkat -1 ya. Itu bisa juga ya. Cuma kalau notasi pangkat itu biasanya nanti akan berbelit-belit atau akan cenderung berantakan. Jadi mungkin ini demi apa? Supaya agak rapih ya. Maka dia pilih notasinya 1/A gitu ya. Nah, yang terakhir ada sifat distributif. Jadi eh, yang pertama itu suka disebut sebagai distributif kiri, yang kedua disebut sebagai distributif kanan ya. Sebenarnya kalau operasi perkaliannya komutatif ya, otomatis distribusi kiri akan berakibat distribusi kanan ya. Jadi yang dimaksud distributif itu adalah kalau kita kalikan A dengan B tambah C, maka sama dengan A kali B tambah A kali C, dan kalau kita kalikan B tambah C kali A, ya hasilnya adalah B kali A tambah C kali A untuk sembarang ABC bilangan real. Oke.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada langsung ya, kita lanjut. Nah, dari sifat atau properti aljabar tadi, yang 9 tadi, kita akan menemukan sifat-sifat lanjutannya, sifat-sifat yang eh, lebih lanjut yang semua itu bisa dibuktikan. Kalau yang 9 tadi kita terima sebagai aksioma ya, tidak usah dibuktikan ya, karena itu sulit. Tapi kita eh, pandang itu sebagai suatu yang benar. Oke. Nah, yang pertama adalah eh, di teorema 212 poin A ya. Jika Z dan A adalah bilangan real dengan Z tambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Ya. Ini mudah buktikannya ya. Kita lihat dulu ya, baris yang atas ini. Bahwa kalau Z tambah A sama dengan A, oke, di sini Z-nya kita tulis sebagai eh, eh, Z tambah 0 ya. Ini adalah aksioma A3 kan. Setiap unsur Z, sembarang Z bisa tulis sebagai Z tambah 0. Dan di A4, aksioma A4, nolnya itu bisa diurai sebagai A tambah negatif A. Ya. Sebenarnya nol bisa ditulis sebagai B tambah negatif B, bisa tulis C tambah negatif C ya. Semua bisa. Tapi berhubung di sini yang sedang kita tinjau adalah bentuk Z tambah A sama dengan A ya, maka dipilihlah notasi A tambah negatif A gitu ya. Dan ini kemari ini sifat A2, sifat asosiatif. Oke. Nah, Z tambah A sama berubah jadi A itu kan hipotesis ya. Nah, A tambah negatif A sama dengan 0 adalah A4. Oke. Nah, jadi kita lihat ya, setiap langkah itu punya landasannya. Ini kemari adalah A3, aksioma A3. Ini kemari aksioma A4. Ini kemari adalah A2, asosiatif. Ini kemari hipotesis. Ini kemari A4. Oke, gitu ya. Eh, Sebenarnya cara lain ada membuktikan bahwa Z sama dengan 0 ya. Jadi bisa kita tulis persamaannya, terus tinggal tambahkan masing-masing ruas dengan negatif A, nanti dengan associativity, terus yang ruaskan dengan aksioma 4, ini juga menggunakan aksioma 4, dapat Z sama dengan 0. Oke, banyak cara sebenarnya. Tapi yang jelas bahwa dengan cara apapun, kita bisa lihat bahwa setiap langkah itu punya landasan di aksioma-aksioma tadi ya. Terus lebih jauh gini, teorema bagian A itu sebenarnya mengatakan apa sih? Secara secara implisit mengatakan apa? Oke, coba. Jadi harus harus inilah ya, harus biasa ketika membaca itu bukan cuma sekedar oh teksnya begitu ya, tapi itu ada maksud yang lebih lanjut lagi di belakangnya. Ada yang tahu nggak? Ini kan kalau cuma baca kalimatnya gini jelas ya. Jika Z dan A adalah bilangan real dengan Z tambah A sama dengan A, maka Z itu sama dengan 0. Kita tahu kalau 0 tambah A iya sama dengan A. Di sini mengatakan kalau Z tambah A sama dengan A, Z-nya sama dengan 0. Kira-kira apa nih maksud yang tersembunyinya atau apa sesuatu yang dibalik ini apa nih? Ada yang bisa komentar nggak? Coba ada yang mau komentar dulu nggak? Bebas saja ya, tidak tidak ada masalah. Kira-kira maksud teorema ini ngapain sih? Yang mau disampaikan apa sih? Oke, jadi gini, yang bagian A itu sebenarnya mau mengatakan bahwa unsur identitas itu unik atau tunggal ya.
bahwa yang ditambah A menghasilkan A itu hanyalah nol sendiri, hanyalah nol seorang gitu, maksudnya gitu. Tidak ada unsur lain selain nol yang kalau ditambah A menghasilkan A, gitu ya. Jadi sekali lagi, yang bisa kita pahami dari teorema bagian A, bahwa unsur identitas itu tunggal. Dalam hal ini identitas terhadap operasi penjumlahan, ya. Jadi satu-satunya bilangan real yang ditambah A bisa menghasilkan A itu hanyalah nol. Hanyalah nol seorang gitu ya. Bahasa umumnya gitu. Oke. Nah, yang bagian juga sebenarnya itu juga analog dengan yang bagian A ya. Kalau U dan B tak nol, bilangan real, yang mana hasil kalinya U kali B sama dengan B, maka U sama dengan satu ya. Buktinya bisa dilihat, ini analog dengan yang atas, dan perhatikan juga kita punya ini kan, urutannya sama ya, cuma di sini multiplicative ya, M-nya. Multiplication, kalau ini kan addition-nya ya. Jadi M3, M4, M2, langkahnya sama ya, serupa, analog. Cuma yang ini perkalian ya. Oke, nah terus yang ini juga yang B sama ya. Kalau kita pahami lebih dalam, bahwa yang B itu mengatakan bahwa identitas itu tunggal juga. Identitas terhadap perkalian itu tunggal. Jadi bilangan real yang dikalikan B menghasilkan B hanyalah satu. Asal B-nya tak nol ya. Jadi satu-satunya unsur identitas di bilangan real itu adalah satu dalam operasi perkalian. Ya. Oke. Kemudian yang C, ya, untuk sembarang bilangan real A, perkalian dengan nol itu selalu menghasilkan nol. Oke. Jadi kenapa A kali nol hasilnya nol? Itu ada alasannya ya, bukan bukan sesuatu yang kita tetapkan ya, bukan sesuatu yang kita eh, buat sendiri. Ya mungkin kalau kita bayangin kenapa 3 kali nol hasilnya nol. Ya mungkin kita jawabnya beragam kan. Oh bisa dipandang 3 kali nol tambah nol jadi nol ya. Nah kalau 3 kali nol ya. Tapi kalau akar 3 kali nol gimana maksudnya? Oke. Atau alasannya karena kalau 3 kali nol atau nol kali 3 berarti tiganya ada nol, nggak ada tiganya berarti nol. Itu agak jelas juga kan? Ya alasan seperti itu ya. Oke. Nah tapi kalau secara analisis ya, bahwa apapun dikalikan nol itu mau nggak mau harus nol, nggak bisa nggak ya. Tentu kita punya alasan ya. Jadi begini, eh, ya ini kan jelas ada triknya ya. Pertama, kita tuliskan a tambah a kali nol ya, di mana a yang di depan ini bisa ditulis sebagai a kali satu. Ini aksioma M3 ya. Terus ini hukum distributif menjadi a kali satu tambah nol. Nah, satu tambah nol adalah satu. Ini aksioma M3, A3. A kali satu adalah A, aksioma M3 lagi ya. Jadi, A tambah A kali nol sama dengan A. Nah, berdasarkan teorema A, ini kan ibaratnya ini Z-nya kan. A tambah Z sama dengan A, hasilnya, ya, kalau A tambah Z sama dengan A, haruslah Z-nya nol ya. Maka di sini dapat A-nya adalah, apa, A kali nol adalah nol gitu ya. Banyak cara sih sebenarnya ya. Biasanya kalau di cara yang apa, yang lebih mudah atau yang lebih logis itu sebenarnya gini. Kalau A kali nol itu, kalau tadi kan agak nggak kebayang ya, kok tiba-tiba muncul A tambah A kali nol gitu. Sebenarnya kan A kali nol itu sama dengan A dikali ini kan nol tambah nol kan. Ini aksiom apa? A3 ya. Kemudian ini sama dengan A kali nol tambah A kali nol. Ini namanya apa? Hukum distributif. Nah, baru ini kan hasil pertama. A kali nol
Jadi gini, ini teorema 212A ya. Ya, jadi ini juga juga bisa dipandang sebagai cara alternatif dan mungkin lebih lebih mudah ya. Eh, ya, kita awali dari A kali nol, terus kemudian kita urai nol adalah nol tambah nol berdasarkan aksioma A3, terus berdasarkan hukum distributif gini, dan hasil dari teorema 212A, kalau A kali nol tambah A kali nol sama dengan A kali nol ya, ini kan ibaratnya Z tambah A kali nol sama dengan A kali nol, atau Z tambah A sama dengan A gitu ya, maka Z-nya sama dengan nol. Oke, jadi sebenarnya banyak cara ya, tidak harus seperti ini, tidak harus yang ada di buku ya. Kalian bisa bisa saja eksplorasi cara-cara yang lain bagaimana. Yang jelas caranya itu harus punya landasan di aksioma tadi. Terus yang ini berikutnya ada teorema lagi. Ya. Jika A tak nol dan B adalah bilangan real sedemikian sehingga A kali B satu, maka B adalah seper A. Oke. Nah, buktinya silakan nanti dilihat aja. Saya tidak akan bahas terus-terusan buktinya ya. Nah, seperti tadi, teorema 213A itu kan mengatakan apa? Resiprok dari A itu tunggal. Kalau A-nya tak nol, ya, maka satu-satunya bilangan yang dikalikan A menghasilkan satu itu adalah seper A. Ya. Ya. Oke. Yang B, bagian B, jika A kali B nol, maka A sama dengan nol atau B sama dengan nol. Ini berarti mengatakan bahwa, ya, jadi kalau perkalian menghasilkan nol, maka sekurang-kurangnya satu di antara keduanya itu adalah nol. Sama juga artinya bahwa kalau dua bilangan real tak nol dikalikan, hasilnya pasti tak nol. Oke. Nah, yang bagian B buktinya juga silakan dilihat ya. Jadi gini, misalkan A kali B nol, nah asumsikan A-nya tak nol, nah itu akan memaksa B-nya harus nol gitu kan. Jadi artinya sekurang-kurangnya satu harus nol. Oke. Ntar dulu ini yang analog dengan teorema 213 kayaknya nggak ada di sini ya. Jadi gini, sebenarnya kita juga punya 213 itu yang apa, analog. Coba saya cek di buku ajar ini. Ini udah kelihatan ya. Ini makanya apa?
Kalau ngikutin terjemahan atau edisi kedua sebenarnya malah lebih rapih urutannya itu, eh, lebih ini ya, lebih lebih lengkap. Jadi kalau yang di tadi versi edisi keempat kan kita punya ini ya, kalau A tak 0 A kali B1 maka B super A kan. Tapi kan kita sebenarnya juga harusnya punya yang analog dengan operasi perkalian ya. Bahwa A tambah B sama dengan 0, B-nya haruslah negatif A. Gitu kan. Ini kan maksudnya adalah mengatakan jadi inverse aditif dari A itu tunggal. Satu-satunya yang ditambah A menghasilkan 0 hanyalah negatif A gitu. Tidak ada bilangan lain. Oke. Nah, kayak ini nih, yang ini kayaknya di versinya ada nggak nih masalah solusi ini? Nggak ada ya. Oke. Nah, maka ini kelemahannya ya kadang jadi kayak loncat-loncat ininya, materinya. Makanya kadang saya lebih nyaman pakai ini ya, buka edisi kedua ini. Kan gini, ya. Ya, it's okay. Ini kan kalau kita ulang ya, kita urut kan, ini tadi kita udah bahas kan, ya. Satu-satunya unsur identitas adalah nol untuk penjumlahan dan untuk perkalian adalah satu ya. Itu teori yang kita punya ya. Pertama, yang kedua adalah satu-satunya inverse aditif dari A adalah negatif A. Satu-satunya inverse multiplikatif dari A adalah resiprok ini ya, seperti A gitu kan. Kemudian yang ke berikutnya, ini ada teorema ya. Kalau A dan B bilangan real, maka eh, persamaan A tambah X sama dengan B itu selalu punya solusi dan solusinya adalah unik tunggal minus A tambah B ya, negatif A tambah B. Ini perhatikan kalau statementnya adalah solusinya tunggal, maka pembuktiannya itu ada dua, existence and uniqueness-nya ya. Untuk eksistensi, kita nunjukkan gini, bahwa kalau X adalah negatif A tambah B, benar A tambah X menghasilkan B. Itu existence, artinya eksisten, apa, solusinya memang ada, yaitu ini. Kemudian yang berikutnya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah satu-satunya solusi, ya, maka kita buktikan dengan cara lain. Umpama X aksen adalah suatu solusi dari ini. Kita buktikan bahwa X aksennya memang yaitu itu juga negatif A tambah B gitu. Jadi ada dua bagian ini pembuktian ya, ada eksistensi, ada ketunggalan. Kalau di buku ya sering disebut sebagai existence and uniqueness ya. Demikian juga untuk yang perkalian ya. Untuk A tak 0, kalau A kali Y sama dengan B, atau persamaan A kali Y sama dengan B, itu pasti punya solusi tunggal, Y sama dengan seper A kali B. Oke, cara pembuktiannya juga sama, serupa ya. Analog lah, cuma perkalian diganti dengan penjumlahan diganti dengan perkalian ya. Oke, terus yang berikutnya, ini sifat-sifat dasar. Pertama adalah A kali 0 hasilnya adalah 0. Oke, itu tadi sudah kita buktikan ya. Nah, ya ini tadi yang saya tulis juga. Ya, kalau kita tulis A kali 0 tambah A kali 0 ini by distributive law itu kan jadi A kali 0 tambah 0 sama dengan 0 tambah 0 jumlahnya A0 itu adalah aksioma A3. Jadi pakai teorema 211 tadi, ya kalau yang di buku edisi 4 ini 212 ya, part E ya, bagian satu. Ini A kali 0 adalah 0. Nah, terus yang berikutnya adalah gini. Dalam bilangan real kan kita punya unsur satu. Dan sebagai bilangan real, dia punya inverse aditif namanya negatif satu. Ya. Jadi negatif satu itu adalah inverse aditif dari satu. Dan ini punya sifat bahwa kalau dikalikan dengan sembarang unsur A, maka hasilnya adalah inverse aditif dari A atau negatif A ya.
Ya, pembuktiannya seperti ini. Jadi kita tulis A tambah negatif 1 kali A, bla 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 bla, hasilnya 0. Gitu kan. Ini kan pakai hukum macam-macam ya. Ini M3, terus di distributive law, terus ini A4, ya. Ini bagian pertama tadi. Oke. Nah, kemudian sama, bahwa kalau A ditambah Z sama dengan 0, berarti Z-nya adalah 0. Sorry, bukan yang tadinya. A ditambah B sama dengan 0, maka B-nya adalah negatif A, maka ini adalah negatif A. Gitu ya. Terus yang ketiga, ya, ini kan mengatakan inverse aditif dari negatif A adalah A itu sendiri. Ya. Jadi negatif dari negatif A, ya A. Ya. Eh, saya sama juga ya. Jadi kalau ini tinggal jumlahkan negatif A tambah hasilnya 0, maka menurut teorema, ya nanti bisa dicek. Kalau B tambah A sama dengan 0, B-nya adalah negatif A. Sorry, gini. Kalau ini, jadi ini anggap X-nya ya. X tambah Y sama dengan 0. Y-nya adalah negatif X, maka Y-nya adalah negatif dari negatif A gitu ya. Mungkin kalau bingung nih saya jelasin ini. Kan kita udah punya teorema. Ada teoremanya ya. Di sini kan kita punya A tambah A sama dengan 0 kan. Berarti kalau ini dipandang sebagai Y-nya, ini X-nya, A sama dengan negatif negatif A gitu ya maksudnya ya. Ya, kan sama kan dengan yang di atas. Ini A, ini negatif minus dari minus A gitu. Oke. Terus yang keempat adalah perkalian negatif satu kali negatif satu hasilnya adalah satu. Ya, ini ya, menggunakan bagian kedua dan ketiga. Silakan nanti mau di, ya, pelajari secara detail aja sendiri ya. Terus yang berikutnya ada akibat dari sifat yang udah ada tadi. Yang pertama adalah negatif dari jumlah A dan B sama dengan jumlah dari negatif-negatifnya ya. Oke. Jadi memahaminya adalah eh, neg- eh, inverse aditif dari jumlah dua bilangan sama dengan jumlah dari inverse aditif masing-masing gitu ya. Yang bagian kedua, negatif dari A kali B itu sama dengan negatif A kali B atau sama dengan A dikali negatif B. Terus negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Kemudian resiprok dari negatif B sama dengan negatif dari resiprok B gitu ya. Nah, buktinya bisa dipahami, dicek aja masing-masing. Ya, kalau mau lihat detailnya, dipahami secara detail. Nah, terus yang nomor tiga kan, ini khususnya nanti kalau kita udah bicara bilangan negatif ya. Jadi gini, di sini sebenarnya simbol negatif itu nggak ada kaitan sama bilangan positif, bilangan negatif ya. Kita baru akan bicara bilangan positif, bilangan negatif itu nanti. Ini negatif ini hanya simbol, simbol dan nama juga. Jadi nanti kalau kita sebut negatif A itu belum tentu bilangan negatif, dia bisa jadi bilangan positif ya. Jadi yang dimaksud negatif itu adalah ya balikan apa, lawan lah kalau bahasa bahasa umumnya ya, lawan dari A gitu. Jadi ya, tapi gini, yang bagian ketiga ini ya nanti kita bisa aplikasikan, khususnya ketika kita udah spesifik masuk ke tema tentang bilangan positif, bilangan negatif ya. Kenapa bilangan negatif kali bilangan negatif itu ibaratnya tinggal negatifnya aja dihilangin ya. Itu ada alasannya, jelas.
Jadi kalau menurut ini ya, jadi kalau secara analisis ya memang ini kan efek atau akibat dari ya 9 aksioma tadi yang sudah kita turunkan beberapa teorema ya, dan kita akan dapatkan bahwa ya mau nggak mau memang harus begitu. Bilangan negatif kali bilangan negatif ya itu ibaratnya minus-minusnya hilangin aja. -3 kali -2 berapa? Ya kita ngitungnya cukup 3 kali 2 aja gitu. Tentu itu bisa ini ya, bisa dijelaskan. Jadi ada ini ya, ada alasannya. Ya. Oke, terus yang berikutnya adalah eh, masih teorema yang berikutnya ya. Misalkan ABC bilangan real jika A tak nol, maka resiproknya juga tak nol dan resiprok dari resiprok A adalah A. Yang kedua, jika A kali B sama dengan A kali C, A-nya tak nol, maka B sama dengan C. Ini namanya hukum pembatalan atau cancellation law. Jadi seakan-akan A-nya bisa dicoret. Ya. Terus yang ketiga, jika kalau cancellation law untuk penjumlahan, ada nggak di sini ya? Mungkin kelewat ya kayaknya. Nanti bisa diusulkan buat perbaikan ini. Jadi ada cancellation law untuk perkalian ya, mestinya ada juga untuk penjumlahan. Jadi ini seakan-akan A-nya dicoret ya. Padahal sebenarnya bukan bukan dicoret ya. Tidak ada yang dicoret, tapi apa dikali seper A kan? Karena dikali seper A itu dia berubah jadi satu dan satu itu seidentitas sehingga tidak mengubah perkalian gitu ya. Oke, jika A kali B nol maka sekurang-kurangnya satu di antara A dan B harus nol. Itu tadi udah kita bahas. Oke, untuk berikutnya kita akan melakukan penyederhanaan. Kita lagi menulis A dot B tapi cukup AB, A kuadrat untuk A kali A pangkat untuk dan seterusnya ya. Oke. Kita tetapkan A pangkat 01 untuk A-nya tak 0 ya. A pangkat 1 adalah A. Jika A tak 0, maka super A kita notasikan dengan negatif A pangkat negatif 1. Kemudian kalau A pangkat negatif 1 kita pangkatkan dengan N, maka notasikan dengan A pangkat negatif N. Dan selanjutnya dapat dibuktikan bahwa A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. A pangkat M dikurang N, atau sorry, M tambah negatif N sama dengan A pangkat M kali A pangkat negatif N. Untuk A-nya tak 0. Oke? Untuk semua M dan N bilangan asli. Ya. Oke. Ingat di sini kita juga belum punya operasi pengurangan ya. Sebaiknya kita belum punya operasi pembagian. Jadi kita nggak menulis M kurang N ya, tapi M ditambah negatif N ya. Tidak, kita tidak belum mengenal operasi pengurangan di sini. Oke, selanjutnya gini. Ya, kita awali dengan ya. Di sini kita akan bangun sistem bilangan bilangan real yang lengkap. Diawali dengan memandang atau meninjau bilangan asli dulu. Oke, bilangan asli N adalah himpunan bagian dari bilangan real. Unsur-unsurnya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. 1, kita tetapkan bahwa 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1 adalah 3 dan seterusnya. Ya. Mungkin kalau pernah dengar aksioma, siapa aksioma Peano mungkin ya. Itu sebutannya suksesor ya. Satu, suksesor 1 adalah 2, suksesor 2 adalah 3 dan seterusnya ya. Itu udah jadi kesepakatan. Ya. Eh, Mungkin kalau baca buku lain dalam konteks lain bisa jadi karena akan dapatkan ada yang memasukkan nol sebagai bilangan asli ya. Oke, itu nggak apa-apa, tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diperdebatkan karena memang kadang-kadang ada kebutuhan tertentu yang dia harus atau ya
Jadi ya perlu memasukkan nol ke dalam bilangan asli ya. Jadi nggak usah bingung ya kalau baca buku-buku textbook itu, kadang satu dengan lain kok beda, harus ngambil yang mana ya. Ya ambil yang lagi dibaca aja. Keperluannya apa di situ ya ikuti aja. Nanti ketika baca buku lain ya ubahlah definisinya sesuai dengan yang ditulis autornya. Oke, kita definisikan bilangan bulat sebagai gabungan bilangan asli, kemudian himpunan nol, dan semua negatif dari bilangan negatif dari n itu ya. Ingat bahwa satu punya negatif namanya negatif satu, dua punya negatif namanya negatif dua, dan seterusnya. Jadi eh, Z itu isinya adalah bilangan nol, satu, negatif satu, dua, negatif dua, tiga, negatif tiga, dan seterusnya ya. Unsur dari Z dinamakan bilangan bulat, dan kita catat di awal bahwa jumlah hasil kali dua bilangan bulat itu adalah juga bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang kita mulai definisikan operasi pengurangan dan pembagian. Untuk AB bilangan real, A dikurang B itu definisinya adalah A ditambah negatif dari B. Kemudian untuk beta 0, A dibagi B itu adalah definisi adalah A dikali resiproknya B. Oke. Jadi eh, X akan sama dengan A dikurang B jika dan jika X tambah B sama dengan A, Y sama dengan A per B, jika dan jika Y kali B sama dengan A, dan seterusnya. Oke. Dan kita lihat bahwa satu per B sebagai lambang resiprok itu memang hakikatnya sama dengan satu dibagi B ya. Nah, sekarang ini baru boleh kita pandang seper B sebagai satu dibagi B. Karena kita sudah berkenalan dengan operasi pembagian ya. Oke. Unsur diar yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B, A dan B-nya bilangan bulat, B nyata 0 itu namanya bilangan rasional. Dilambangkan dengan huruf Q. Jadi dalam notasi himpunan seperti ini. Himpunan A per B, di mana A, B bilangan bulat, B nyata 0. Kemudian karena A kali 1 hasilnya A, kita bisa pandang A sama dengan A dibagi 1 untuk setiap A bilangan bulat. Jadi artinya setiap bilangan bulat itu bisa ditulis dalam bentuk bilangan rasional. Oleh karena itu kita bisa pandang Z sebagai subset dari Q ya. Oke, misalkan nah ini hati-hati ya. Ini harusnya jangan pakai andaikan. Nanti kalau kalian nulis buku atau nulis artikel jangan pakai andaikan ya. Misalkan ya. Misalkan dua bilangan rasional A per B dan C per D adalah sama. Menurut definisi begini, A adalah B kali C per D. Kalau kita kalikan D kedua ruas, maka kita dapat A sama dengan BC. Nah, ini adalah asal-usul dari hukum kali silang ya. Kalau ini sama, ibaratnya kita seperti mengalikan A dengan D sama dengan B dengan C. B kali C gitu ya. Sebaliknya, kalau kita punya sifat AD sama dengan BC, kita juga punya hubungan A per B sama dengan C per D. Oleh karena itu, kita punya hubungan bahwa A per B sama dengan C per D jika dan jika AD sama dengan BC, secara khususnya A per B itu sama dengan AZ per BZ untuk setiap Z yang tak nol. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana metode atau teknik menjumlahkan bilangan rasional? Ya, tentu saja semua itu ada ini ya, operasi bilangan rasional yang kita kenal, itu juga ada alasannya ya, mengapa demikian. Jadi, kalau kita jumlahkan A per B tambah C per D, itu sama dengan AD tambah CB per BD. Ya. Kita tahu kan ini, rumus ini ya. Kalau AP per B kali C per D adalah AC per BD. Ya, tapi mengapa rumusnya begini? Ya, itu bukan kita tetapkan ya, bukan dibuat-buat, tapi ya memang memang harus begitu. Itu akibat dari ya tadi sifat aljabar bilangan real tadi yang sudah kita tetapkan di awal. Ya, semua mengarah. Jadi artinya kalau kalau kita telusuri, ini semua ada landasannya ya. Ya, kita hitung dengan A per B tambah C per D. Kalau kita kalikan BD, ini kan by distributive law kan begini kan. Terus kita pakai apa? Associativity. Ini kan commutativity ya. Ini kan dibalik aja DB ya. Ini asosiatif.
asosiatif, terus ini apa cancellation law tadi, A kali D, C kali B, berhubung ini dikali ini sama dengan ini, berarti yang ini adalah ini dibagi ini, gitu kan? Ya, gampang kan gitu. Jadi itu sebabnya dapat rumus seperti itu ya. Demikian juga untuk perkalian. Kenapa kok kalau perkalian gampang banget? Atas kali atas, bawah kali bawah. Tidak seperti penjumlahan. Kenapa penjumlahan ribet seperti ini? Ya, kok bisa ditelusuri. Oke, akibat berikutnya. Kalau kita mengalihkan A per B dikali B per D, kita akan dapat hasilnya adalah A per D. Khususnya kalau kita kalikan A per B kali B per A sama dengan A per A hasilnya 1. Oleh karena itu, resiprok dari A per B adalah B per A. Gitu ya. Eh, Kemudian teorema 217 juga memperlihatkan bahwa jumlah hasil dari dua bilangan rasional juga rasional. Oke, berikutnya menurut teorema Pitagoras, kalau kita punya persegi satuan ya, artinya panjangnya 1 unit, maka diagonalnya itu memenuhi hubungan D kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 2. Oke, nanti kita akan perlihatkan bahwa bilangan D ini ada. Ada bilangan yang dikuadratkan hasilnya sama dengan 2, tapi tidak berbentuk rasional. Oke, meskipun demikian, bilangan terma ini mengatakan bahwa tidak ada bilangan rasional yang kalau dikuadratkan bisa menghasilkan tepat sama dengan 2. Nah, itu nanti memperlihatkan apa? Berarti ada bilangan-bilangan yang di luar himpunan rasional ya. Itu yang nanti kita kenal sebagai bilangan irasional. Ya, ini teoremanya. Oke, saya tidak akan bahas detail ya, baca sendiri aja. Teoremanya mengatakan bahwa tidak ada bilangan rasional R kuadrat tidak ada bilangan rasional R di mana R kuadrat itu hasilnya tepat sama dengan 2. Yang ada mendekati 2, tapi nggak bisa tepat persis sama dengan 2, nggak bisa ya. Nah, dengan ada teorema ini ya, oke. Ya nantinya kita akan perlihatkan bahwa sorry ya, nantinya kita akan perlihatkan ada bilangan real yang kuadratnya tepat sama dengan 2, ada. Akan tetapi dengan ada teorema 218, 218 ya, bilangan bilangan real yang tersebut itu tidak bisa ditulis dalam bentuk rasional. Artinya ada bilangan-bilangan real yang di luar bilangan rasional ya. Oke, Oke, ini latihannya saya skip dulu. Silakan nanti buat ini ya, buat latihan atau nanti kalau ada kesempatan boleh kita bahas. Oke, Oke, yang berikutnya well ordering property ya. Sebentar ini kosong. Oh, sebentar. Oke ya, saya barusan ngecek RPS. Ya, keterurutan ini masih kita masuk bahasan hari ini ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, baik. Kita lanjut ya.
Nah, sekarang di sini kita akan definisikan bilangan positif dan bilangan negatif ya. Ingat, tadi disebut-sebut negatif A, ya itu lambang nih ya, lambang negatifnya. Tidak ada kaitannya dengan istilah positif negatif yang kita pahami. Nantinya kita lihat ya. Jadi kalau istilah negatif A itu ya bisa masuk kategori bilangan positif, bisa masuk kategori bilangan negatif ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud bilangan positif dan bilangan negatif ya? Ini baru mau kita definisikan sekarang. Oke. Oke, kita mulai dengan ini ya, well ordering property dari bilangan real. Sifat 221, sifat keterutan bilangan real ya. Bahwa di bilangan real itu ada suatu subset tak kosong dinamakan dengan P yang disebut himpunan bilangan-bilangan real positif dengan sifat sebagai berikut. Yang pertama, untuk A dan B, ya, kalau A dan B anggota P, A tambah B dan A kali B juga anggota P. Kemudian yang kedua, setiap bilangan real itu harus memenuhi satu di antara tiga sifat berikut, tiga kemungkinan berikut. Bahwa A-nya anggota P, atau A-nya adalah 0, atau negatif A yang ada anggota P. Itu namanya sifat trikotomi ya. Setiap bilangan itu kalau nggak masuk di P, ya bisa jadi dia 0. Kalau nggak juga, berarti negatifnya yang masuk di P gitu. Oke, nah tapi sekarang pertanyaan gini, anggota P siapa saja ya? Ingat, kita kita belum definisikan loh, bilangan positif, bilangan negatif belum. Walaupun ini dikasih nama bilangan real positif, tapi kita belum belum menentukan ya yang jadi anggota P siapa ya. Oke. Nah, sebelum ke sana, kita tinjau dulu gini. Kalau kasus dari yang trikotomi yang terjadi yang ketiga, bahwa negatif A itu adalah anggota P, maka bilangan A itu kita katakan sebagai bilangan negatif. Dan kita lambangkan himpunan semua bilangan negatif itu sebagai N ya. Jadi N itu adalah himpunan A bilangan real yang mana negatif A itu adalah bilangan positif ya atau elemen P ya. Ya, akan tapi kalau kita tuliskan negatif A sebagai B, maka A adalah negatif B. Kalau gitu kita bisa aja nuliskan N itu adalah himpunan negatif B untuk setiap B yang ada di P ya. Nah, menurut sifat trikotomi himpunan P, himpunan 0 dan himpunan N ketiganya disjoin ya mutually eksklusif dan gabungan ketiganya membentuk bilangan real. Oke, kalau bilangan tidak berada di P, artinya dia ada di 0 atau N, kita sebut bilangan tak positif. Kalau bilangan tidak berada di N, artinya dia ada di 0 atau di P, kita sebut bilangan real tak negatif. Oke, berikutnya ada definisi. Kalau A dikurang B menghasilkan bilangan positif, kita katakan A lebih dari B, ya. Atau boleh juga mengatakan B kurang dari A. Ini dua kalimat yang identik, ya. Kita lambangkan dengan begini atau begini. Ini dua-dua juga identik. Jika A dikurang B tidak di N, artinya dia di P atau di 0, kita katakan lebih dari atau sama dengan A, lebih dari atau sama dengan B, ya. Boleh juga mengatakan B kurang dari atau sama dengan A dengan dua lambang begini atau begini, identik juga ya. Oke, nah sekarang jadi kita ini ya. Oke, ini belum, masih agak jauh ya. Dari definisi jelas bahwa jika A adalah bilangan positif, kita bisa nyatakan dengan A lebih dari 0, ya, karena A min 0 positif ya. Jika A elemen N, maka negatif elemen B bisa kita nyatakan dengan 0 lebih dari A. Karena 0 ditambah negatif A positif. Ya. Jadi sifat 221 dapat dinyatakan kembali dengan ini. Jika AB lebih dari 0, maka A tambah lebih dari 0, A kali B lebih dari 0, dan setiap A bilangan real punya
satu dari tiga kemungkinan. A-nya lebih dari nol, atau A-nya sama dengan nol, atau A-nya kurang dari nol. Oke, lanjut dulu ya. Yang berikutnya adalah ini sifat dari keterurutan ya. Misalkan A, B, C bilangan real, kalau A lebih dari B, B lebih dari C, maka A lebih dari C. Ini sifat transitif, buktinya bisa dilihat di sini. Ya, mengapa demikian? Ya, ini kan tinggal jumlahin aja kan. Kalau A kurang B tambah B kurang C, hasilnya kan bisa dihitung jadi A dikurang C kan. Karena ini positif tambah positif hasilnya positif, maka A lebih dari C ya. Yang kedua, tepat dari satu dari tiga kemungkinan berikut. Apakah A lebih dari B, atau A sama dengan B, atau A-nya lebih kecil dari B. Yang ketiga, jika A lebih dari sama dengan B dan pada saat yang sama A kurang dari sama dengan B, maka haruslah A sama dengan B. Oke. Buktinya saya skip, baca sendiri aja. Kemudian untuk kemudahan, kalau A1 lebih dari A2, A2 lebih dari A3, dan seterusnya, kita nggak usah nulis secara detail begini, tapi kita sambung begini boleh ya. Oke, nah ini silakan diperdalam ini apa lebih detail lagi untuk gimana kalau hubungan A lebih dari B lebih dari C ya. Kita bisa tulis A lebih dari C. Gimana kalau dua-dua pakai sama dengan ya? Gimana kalau salah satunya tanpa sama dengan ya hasilnya hasilnya tanpa sama dengan gitu ya. Oke, dan terusnya. Terus yang berikutnya misal X anggota positif ya anggota negatif X lebih dari nol 0 lebih dari Y, maka menurut sifat transitif X lebih besar dari Y. Jadi setiap bilangan positif itu adalah lebih besar dari bilangan negatif. Yang ke berikutnya ada teorema gini. Eh, jika A bilangan real tak nol, maka kuadratnya pasti positif. Ya. Kalau A-nya tak nol, kemungkinannya dua. A elemen P atau A negatif A elemen P. Kalau A elemen P, ya dengan bahasa lain A lebih dari nol. Ya. A elemen P kan A kali A elemen P kan. Aksioma apa sifat tadi ya, well ordering propertinya ya. Jadi A kali A adalah A kuadrat. Nah, sebaliknya kalau negatif A elemen P, kita akan punya negatif A kali negatif A itu juga elemen P. Tapi karena negatif A kuadrat sama dengan A kuadrat, kita dapat A kuadrat elemen P ya, atau A kuadrat positif. Nah, berikutnya dengan teorema 224 ini barulah kita bisa temukan siapa yang merupakan bilangan positif, siapa yang merupakan bilangan negatifnya. 225 mengatakan ini apa? Akibat dari 224, setiap bilangan asli adalah positif. Oke. Jadi buktinya dengan induksi ya. Karena satu kuadrat sama dengan satu ya, satu bilangan positif kan. Jadi kalau PN mengatakan N positif ya, maka PN itu benar untuk N sama dengan satu. Yang berikutnya ya dengan induktif ya. Kalau benar K positif ya, karena satu positif ya K plus satu positif kan. Jadi P juga benar untuk K plus satu, maka P akan benar untuk sembarang bilangan positif, bilangan aslinya. Oke, selanjutnya, nah ini kalau kita mau menyelesaikan pertaksamaan, kan kita cenderung banyak hal yang di sana kita harus berhati-hati ya. Sifat persamaan tuh beda dengan persamaan kan. Ada persamaan itu kan kadang-kadang kita harus membalik tanda, kadang-kadang ada hal yang tidak boleh kita lakukan di sana ya. Oke, di sini kita mulai dari dasar dulu ya. Eh, Sifat-sifat apa yang berlaku di pertaksamaan. Oke, 226 teorema yang pertama ya, kalau ABCD bilangan real,
Jika A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih dari B tambah C. Oke, ini kita paham. Buktinya bisa dilihat di bawah. Jika A lebih dari B, C lebih dari D, maka A tambah C lebih dari B tambah D. Oke, ini juga clear ya. Buktinya bisa dilihat di bawah juga. Jika A lebih dari B dan C positif, maka AC lebih dari BC. Sedangkan kalau C-nya negatif, maka tandanya akan berbalik. A kali C kecil dari B kali C. Ya, ini kita udah paham ya. Tapi kalau ditanya buktinya apa ya? Ada di nomor 3 itu. Jika A lebih dari nol, maka 1/A juga positif. Kalau A negatif, maka 1/A juga negatif. Ya, ini udah kita lakukan sehari-hari. Tapi kalau ditanya buktinya ya nanti bisa ada di nomor 4 ya. Oke, lanjut. Ya, ini bisa dibaca sendiri aja. Kalau A bilangan real, maka 2A adalah A tambah A dan seterusnya. 3 adalah 2A tambah A dan seterusnya. Kemudian A kurang dari B, maka 2A kecil dari A tambah B. Sementara A tambah B kecil dari 2 tambah B, maka diperoleh 2A kecil dari A tambah B kecil dari 2B. Kalau kita bagi 2 dapat A tambah B per 2 antara A dan B. Khususnya kalau A-nya 0, B-nya berarti B-nya positif ya. Maka kita akan dapatkan bahwa B per 2 itu adalah bilangan yang lebih kecil dari B tapi positif ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bilangan real positif yang terkecil. Jadi setiap bilangan positif B kita bisa temukan yang lebih kecil ya, setengahnya kan. Nah, setengahnya ini nanti kan bisa kita bagi 2 lagi. Dapat setengahnya lagi yang lebih kecil dan seterusnya. Terus berikutnya, jika AB positif, maka A kali B positif. Dan jika AB negatif, maka negatif A negatif B positif didapatkan A kali B juga positif. Sebenarnya kalau A-nya positif, B-nya negatif, dapat hasil yang negatif, dan seterusnya. Oke. Dirangkum dalam teorema berikut. Kalau A kali B positif, jika ya, jadi A kali B itu akan positif jika keduanya positif atau keduanya negatif. Oke, itu kita udah kenal juga ya. Jadi sebenarnya banyak sifat yang udah kita ketahui ya, tapi kan selama ini kita hanya menggunakan aja kan sifatnya kan. Dan bagaimana asal usulnya ya, mengapa demikian? Nah, itu penjelasannya di sini. Oke, misal A dan B bilangan real A lebih besar dari B. Apa hubungan A kuadrat dengan B kuadrat? Oke, di sini jelaskan kalau A dan B-nya positif, maka kita dapat A kuadrat kecil dari B kuadrat. Sementara kalau A B-nya negatif gimana? Kalau A B-nya negatif, nanti kita dapat tandanya berbalik ya. A kuadrat kecil dari B kuadrat. Nah, gimana kalau A-nya positif, B-nya negatif? Maka kita tidak bisa menentukan tandanya. Ya. Jadi bisa jadi A kuadrat lebih dari B kuadrat, tapi bisa jadi A kuadrat kecil dari B kuadrat. Bahkan bisa jadi A kuadratnya dengan B kuadrat jadi sama ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika mengkuadratkan suatu pertaksamaan. Misal kalau kita punya pertaksamaan ini kurang dari ini, karena bentuk akar itu sama-sama non negatif, maka ini boleh langsung kita kuadratkan ya berdasarkan yang atas tadi dengan tandanya tidak berbalik. Oke, ini dapat dengan mudah dapat diselesaikan tapi hati-hati ya. Jangan lupa untuk melihat domainnya ini kan. Jadi bisa terselesaikannya di mana ya. Kemudian hati-hati jika menyelesaikan pertaksamaan x minus 2 kecil dari akar 24 min 3x. Karena x minus 2 bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, maka akan sulit untuk menentukan ketika dikuadratkan tandanya harus tetap atau harus berbalik. Ya, yang jelas kadang tetap kadang berbalik kan. Oke. Tapi jika kita batasi kasusnya untuk X lebih dari sama dengan 2, maka dapat dijamin bahwa
Ini positif, positif ya, sehingga tandanya tetap. Sementara X-nya kurang dari 2 bagaimana? Ya, ini kan ketika kita batasi, kita tinjau hanya untuk X lebih dari sama dengan 2. Kita bisa kuadratkan dan kita selesaikan dapat begini kan. Dapat, akan tetapi hasil ini diperoleh hanya untuk X lebih dari sama dengan 2. Oleh karena itu, ya X lebih dari min 4. Jadi hanya daerahnya 2 sampai 5 saja ya. Terus yang berikutnya, ya tapi juga dicek lagi bahwa di dalam tanda akarnya tidak terjadi masalah untuk daerah 2 sampai 5 ya. Nah, terus tadi kan kita membatasi X lebih dari 2 kan. Nah, kalau X kurang dari 2 gimana? Oke. Kalau X kurang dari 2 maka ruas kirinya negatif sementara ruas kanan positif. Sehingga berapapun X-nya nggak masalah ya. Oke. Jadi kalau diambil secara lengkap, ya solusinya adalah X kecil dari 5 ya. Jadi ini tadi solusi untuk yang dengan cara mengkuadratkan ya, dengan batasi X-nya lebih dari sama dengan 2. Tapi untuk kasus X kurang dari 2 ternyata semua adalah memenuhi solusi ya. Maka solusi lengkapnya adalah X kecil dari 5. Baik, ini juga silakan ini aja dilihat-lihat dulu buat latihan. Berikutnya ini adalah nilai mutlak nih. Nah, nilai mutlaknya harusnya pertemuan berikutnya ya. Oke. Oke, kalau gitu gini kita lihat latihan dulu aja sebentar ya. Nanti kalau ada waktu masuk ke nilai mutlak sedikit juga nggak apa-apa. Tapi mungkin kita lihat dulu latihan tadi yang 22 sama 23 aja. 21 sama 22 ya. Yang 21 dulu mungkin kita coba beberapa aja. Oke, nomor 5 ya. Coba nomor 5. Kemudian nomor 9, 10. 5, 9 sama 10 aja lah. 5 itu menunjukkan kalau bilangan rasional ditambah bilangan irasional hasilnya pasti irasional. Kemudian kalau bilangan rasional tak nol dikalikan bilangan irasional hasilnya pasti irasional. Nomor 9, berikan contoh dua bilangan rasional yang jumlahnya rasional. Untuk nomor 10 hasil kalinya yang rasional ya. Nah, kalau seperti itu nanti gini.
Tapi bisa jawab soal nomor 13 sebenarnya. Untuk nomor 13 ada bilangan A tambah B akar 2, A dan B-nya anggota Z, tapi ini irasional ya. Artinya B-nya tak nol. Y sama dengan Z plus D akar 2, CD-nya anggota Z, tapi Y-nya irasional ya. Jadi berarti D-nya tak nol. Tentukan syarat untuk A, B, C, D supaya jumlah X tambah Y itu rasional, tapi hasil kalian irasional, jumlahnya irasional, hasil kalinya rasional, tapi yang ketiga adalah jumlahnya dan hasil kalinya rasional ya. Itu nanti aja nomor 13 ya, coba. Nomor 5, 9, 10 aja. Bisa ambil nomor 5 aja ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit lah buat nyoba motret. Tapi kalau rasional ditambah irasional harus irasional. Nah, mengapa itu?
Pak, apakah boleh menjelaskan yang 10, Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, ya silakan dijelaskan. 10 contoh soalnya beri dua contoh bilangan irasional yang hasil kalinya rasional. Saya misalkan bilangan irasionalnya itu akar 2 sama akar 8, maka kalau hasil kalinya jadi akar 16 sama dengan 4. 4 adalah bilangan rasional. Begitu, Pak. Oh, oke. Ada tanggapan nggak dari yang lain? Ya, itu betul ya. Jawabannya betul. Kan cuma contoh aja kan, jadi bisa berapa aja ya. Akar 2, akar 2 dengan akar 8 tuh salah satu contohnya. Tapi ya pertama, ya kita juga harus yakin dulu bahwa akar 8 itu memang irasional ya. Oke, tapi nggak masalah. Itu kan agak agak panjang juga kalau kita harus membahas yang irasional siapa mana aja ya. Ya, kalau yang gampang bisa aja akar 2 dengan akar 2 itu sendiri, itu bisa juga kan irasional kali irasional hasilnya rasional. Atau akar 2 dengan satu per akar 2 yang menghasilkan satu kan itu juga rasional kali irasional rasional rasional. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. oke. Ya, silakan yang lainnya. Masih ya nomor 9-nya, ya tadi nomor apa 10 ya. Nomor 9 tadi ya. Nomor 10-nya bisa yang ya tadi nomor 10 ya. Nomor 9 yang penjumlahan gimana? Atau nomor 5 ya. Ya, oke, masih saya kasih kesempatan kalau ada yang lain.
Saya boleh Pak yang nomor 9. Ya, silakan. Rafina ya. Apakah udah terlihat? Ya, sudah. Jadi Ya, nomor 9 itu soalnya beri contoh dua bilangan irasional yang jumlahnya rasional. Bilangan irasional itu yang hasilnya itu berkelanjutan gitu. Jadi akar merupakan salah satu contoh dari bilangan irasional. Di sini ada akar 2 ditambah minus akar 2, yaitu hasilnya 0. Dan di mana 0 adalah bilangan rasional. oke. Ada tanggapan dari yang lain? Baik. Ya, benar jawabannya ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sip. Jadi, simpel kan sebenarnya. Tinggal ambil negatifnya aja. Ya, udah. Jadi kalau kita tadi gini ya, kita kan mungkin yang sudah kita bahas tadi baru bilangan apa irasional tadi yang udah kita pastikan tuh akar 2 ya. Sebenarnya banyak ya. Akar 5, akar 3, akar 8 pun tadi juga termasuk irasional. Terus termasuk bilangan pi yang kita gunakan buat apa? Menghitung keliling lingkaran itu, bilangan Euler basis logaritma natural itu juga termasuk bilangan irasional. Tapi itu eh, pembuktiannya panjang ya. Nah, sebenarnya dengan akar 2 aja tadi cukup ya. Untuk yang perkalian akar 2 kali akar 2 hasilnya rasional. Kemudian untuk yang penjumlahan, mungkin pertanyaannya adalah kalau akar 2 rasional, oke tadi sudah disebut. Tapi apakah negatifnya dengan sendirinya juga jadi irasional? Nah, itu kan pertanyaan ya. Makanya itu dijawabnya di soal nomor 5 ini. Kalau bilangan rasional ditambah irasional, itu hasilnya harus irasional. Sementara bilangan rasional tak nol, kalau dikali irasional harus irasional. Ya. Khususnya kalau R-nya adalah negatif 1, S-nya akar 2, itu kan menghasilkan negatif akar 2 kan. Itu. Makanya nanti dapat negatif akar 2 juga irasional. Sehingga kita dapat kalau akar 2 dan negatif akar 2 itu dua-duanya irasional, jumlahnya nol. Ya. Kalaupun mau hitung hasil kali juga bisa. Akar 2 ke negatif akar 2, hasilnya negatif 2. Itu juga rasional. Jadi itu bisa menjawab langsung nomor 9 dan 10 sebenarnya ya. Dengan pasangan akar 2 dan negatif akar 2. Oke, tapi pertanyaan sekarang gini. Nomor 5 ya. Mengapa kalau R-nya rasional, S-nya irasional, maka jumlahnya harus irasional ya? Itu jawabnya cukup dengan kontradiksi saja. Jadi kan kita tahu kalau R rasional, negatif 1 ini kan juga bilangan bulat kan, itu subset rasional kan, sehingga negatif R itu rasional. Andaikan R tambah S itu rasional, maka R tambah S atau S yang bisa kita tulis sama dengan 0 ditambah S. Nah, 0 ini bisa tulis sebagai negatif R plus R, terus dengan sifat asosiatif, ini menjadi negatif R ditambah R plus S. Nah, cara ini rasional, ini rasional, maka ini rasional. Itu bertentangan dengan hipotesisnya.
bahwa S-nya irasional ya. Nah, untuk perkara ini kan sebenarnya juga sama. Kalau R-nya ini dengan R-nya tak nol, resiproknya kan juga rasional kan. Oke. Terus kalau RS-nya rasional implies apa? S sama dengan 1 kali S sama dengan 1/R kali R kali S sama dengan 1/R kali RS, ya, di mana ini rasional dan ini rasional, maka ini rasional. Kontradiksi ya, bertentangan. Itu alasannya ya. Jadi yang kita bisa pastikan rasional plus rasional itu rasional, rasional plus irasional itu irasional, sementara irasional plus irasional itu banyak kemungkinan, bisa rasional, bisa irasional. Demikian juga untuk hasil kali. Tapi khususnya kalau R-nya tak nol ya, baru hasil kalinya irasional nih. Kalau R-nya nol ya, kan apapun kali nol dapatnya nol ya. Jadi hasilnya akan rasional kalau R-nya nol. Oke, sekarang kita lihat yang sub berikutnya deh ya. Yang section 22 soalnya ini nomor 13 boleh dicoba nih kira-kira gimana caranya. Biar kalau ini di jumlah rasional tapi kalau dikali irasional ya. Terus gimana caranya atau pilihan ABCD-nya atau pakai contoh ya, boleh pakai contoh misalnya. Tapi lebih lebih kuat lagi jawabnya kalau syaratnya ABCD-nya harus gimana hubungannya. Gimana supaya ini dikalikan irasional tapi ketika dijumlah dapatnya rasional. Terus gimana caranya ini dikalikan maupun dijumlah dapatnya rasional semua ya. Oke, terus ini ya kita lihat yang sifat keterurutan ya. Soal yang kira-kira menarik yang mana? Coba nomor 1 sampai 5 deh ya. Kita masih ada waktu ya kurang lebih 40 menit. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Silakan dicoba nomor 1 sampai 5.
Atau sekalian nomor 6 juga boleh lah, karena mirip nomor 5 ya. Oke, silakan bisa dimulai. Ya, jadi di pertanyaan ada pernyataan A lebih besar dari B dan C-nya lebih besar dari B. Itu yang A lebih besar dari B bisa kita rubah menurut teorema jadi A min B lebih besar dari 0. Dan untuk C lebih besar dari B, maka C dikurang D pasti juga lebih dari 0. Lalu kita kalikan antara A min B dan C min D, maka karena dua-duanya positif, maka pasti hasilnya juga lebih dari 0. Nah, untuk disesuaikan dengan pernyataan, maka kita kali jadi AC min AD min BC plus BD itu lebih dari 0. Lalu kita kelompokkan AC plus BD dikurang buka kurung AD plus BC lebih dari 0. Nah, maka turunkan AC plus BD. Nah, itunya jadi dipindah min AD plus BC-nya menjadi lebih besar dari AD plus BC. Itu terbukti, Pak, pernyataannya. Oke, baik. Ada tanggapan dari yang lain? Oke, jadi A lebih dari B, ya ini bukan teorema sebenarnya. Tapi kan memang pengertian A lebih dari B itu adalah A dikurangi B positif ya, elemen P ya. Tapi eh, itu juga sama artinya bahwa A, A min B itu lebih dari 0. Karena setiap yang positif itu bisa dinyatakan sebagai lebih dari 0. Gitu kan? Sama juga untuk C minus D. Nah, perkalian A min B dikali C minus D berubah jadi AC dikurang AD dan seterusnya. Nah, itu menggunakan hukum distributif ya. Dan menggunakan teorema-teorema yang tadi bahwa A dikali minus D itu jadi minus AD gitu ya. Ya teorema nggak usah disebut satu-satu juga nggak apa-apa. Anggaplah kita sudah paham semua ya. Terus ya bisa jadi yang bentuk di bawah AC tambah BB dikurang dalam kurung AD tambah BC. Nah, itu baru menggunakan teorema yang ya nomor berapa saya juga hafal nomornya. Tapi yang jelas ada teoremanya gitu kan. Ya juga dengan menggunakan sifat komutatif dan sebagainya ya. Dan pada akhirnya kita dapatkan berarti AC tambah BD lebih besar dari AD ditambah BC. Oke, makasih. Kalau ada satu lagi mungkin boleh. Masih ada 9 menit lagi ini. Asal cepat aja ya. Saya mau mencoba nomor 5, Pak. Oke, boleh Andika silakan. Nomor 5 ya. Sudah terlihat, Pak. Ya, sudah. Oke, jadi Ya. soalnya
misalkan A dan B lebih dari 0, lalu A lebih besar daripada B, tunjukkan bahwa 1 per A kurang dari sama dengan 1 per B. Sini saya menggunakan pembuktian secara tidak langsung, menggunakan traditif. Misalnya 1 per A-nya lebih besar daripada 1 per B. Lalu karena kita sudah tahu di soalnya kalau A itu lebih besar daripada 0 dan B-nya juga lebih besar daripada 0, maka tentunya kalau A dikali B hasilnya akan lebih besar juga daripada 0. Lalu sini saya membandingkan yang kiri saya kali 1 per B, yang kanan saya kali 1 per A. Karena 1 per A-nya kita misalkan lebih besar, tentunya yang sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri. Nah, lalu yang sebelah kiri kan kita dapat 1 dikali B dikali 1 per B itu sama dengan A dengan menggunakan inverse. B dikali 1 per B itu sama dengan 1. Sedangkan yang di sebelah kanan 1 dikali B dikali 1 per A itu sama dengan B. Menggunakan inverse 1 dikali A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan A kurang dari B. Nah, ini adalah kontradiksi dari pernyataan yang ada di soal, di mana di soal kan ditulis A itu lebih besar daripada B. Karena permisalannya salah, maka terbukti 1 per A itu kurang dari sama dengan 1 per B. Oke, baik. Ada tanggapan nggak dari yang lain? Oke, mungkin catatan aja begini ya. Yang pertama, eh, kalau membuktikan dengan kontradiksi, gunakan kata andaikan. Itu udah hampir jadi kesepakatan kalau eh, yang lebih baik. Jadi kita membuat pengandaian, andaikan begini. Nah, kalau jadi biasanya kalimat pengandaian itu untuk mengandaikan sesuatu yang sebenarnya nggak tidak terjadi kan, gitu ya. Jadi kita seragamkan ya, karena hampir sebagian besar itu nanti akan eh, menyepakati demikian, andaikan begini ya. Kalau masa kalau untuk kontradiksi itu yang lebih baik ya. Kemudian gini, ini baris AB sama dengan AB ke bawah itu kan bisa dibilang sebenarnya nggak nyambung ya. Nyambungnya itu kalau dari seper A lebih dari seper B, kemudian baris bawahnya sama-sama dikali AB ya itu nyambung gitu. Jadi ya, boleh di close, saya perbaiki sedikit. Jadi ini bisa aja dikerjakan tanpa pengandaian bisa, tanpa kontradiksi bisa, secara langsung bisa. Tapi kalau memang mau pakai pengandaian juga diperbolehkan, tidak ada masalah ya. Boleh di close dulu, di stop share dulu. Jadi kalau memang pembuktian itu dianggap lebih mudah atau lebih singkat pakai apa, kontradiksi juga tidak apa-apa, tidak masalah sebenarnya. Tapi dengan saya kasih catatan juga bahwa ini dikerjakan langsung pun bisa ya. Nanti silakan cari cari aja sendiri ininya bagaimana. Kan sorry, yang mau ditujukan adalah apa? Seper A itu lebih dari sama dengan kebalik. Seper A kurang dari sama dengan seper B gitu kan. Jadi kalau dengan kontradiksi kita gunakan gini. Ya. Karena A B positif maka AB positif. Oke, nah akibatnya begini. Jadi ini bisa aja ditulis seper A kali AB lebih dari seper B kali AB dan nanti eh, ke kirinya atau gini. Kalau kita kan sebenarnya kalau dalam kotretan kerjanya gini ya. Karena udah tahu ini itu kan. Terus nanti kesananya ini satu kali B, nah, kesananya adalah seper B kali B sama dengan satu A sama dengan A. Ya. Nah, tapi kalau ditulis kiri kan jadi seakan-akan kita jalannya dari kiri ke kanan gini.
diperoleh. Jadi saya katakan kita kerjanya tuh runtut dari kiri ke kanan. Padahal tadi kita sebenarnya mulai dari tengah. B adalah 1 kali B, di mana satunya diurai jadi 1/A kali A, terus kalikan B, dengan asosiatif jadi 1/A kali AB. Nah, karena 1/A lebih dari 1/B, jadi dapat 1/A kali AB itu akan lebih besar dari 1/B kali AB ya. Ini kan pakai teorema yang tadi 226 itu ya. Terus ini pakai komutatif, AB berubah jadi BA, ya, terus asosiatif 1/B kali B, 1/B kali B hasilnya 1 kali hasilnya A. Jadi ujung-ujungnya kita dapat B lebih dari A, ini bertentangan dengan hipotesis gitu. Gitu ya. Oke, yaudah, saya rasa cukup sampai sini dulu ya. Yang sisa soalnya buat latihan aja. Kalau nanti di pekan depan mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke materi tentang harga mutlak. Silahkan dipelajari dulu supaya nanti bisa lebih mudah memahaminya. Oke, baik. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan selalu. Mudah-mudahan kita dapat lanjutkan di pekan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.